Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Endin nomor 692, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hidup ini kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi di luar kita. Kita tidak bisa mengatur atau menentukan supaya hanya hal-hal yang baik dan yang menyenangkan hati saja yang datang dan terjadi. Kita tidak bisa menolak ketika bencana datang atau masalah dan kesulitan menimpa kita. Semua terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon atas apa yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Respon itulah yang menentukan segalanya akan jadi seperti apa. Menjadi baik atau malah menjadi buruk. Dalam kehidupan ini kita melihat banyak contoh bagaimana respon orang-orang terhadap masalah atau bencana yang datang. Ada yang responnya positif, namun tidak sedikit yang justru responnya negatif, sehingga bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru masalah menimbulkan masalah baru yang malahan lebih parah daripada masalah sebelumnya. Misalnya mulai dari curhat di media sosial, sampai dengan melakukan kejahatan atau bahkan bunuh diri. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan jika kita memiliki sedikit hikmat dalam kehidupan kita. Daud, penulis Mazmur 57 ini mendapat masalah yang amat besar. Ia dikejar-kejar oleh Saul, Raja Israel. Nyawanya terancam dibunuh oleh Saul dan tentaranya. Bukan karena ia melakukan kesalahan terhadap Saul, namun karena Saul merasa iri dan kedudukannya terancam oleh Daud. Dalam keadaan terancam nyawanya itu, respon Daud sungguh luar biasa. Ia berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi dari Saul dan tentaranya. Namun bukan hanya itu, yang lebih penting adalah Daud berseru memohon pertolongan dari Tuhan Allah. Dia meminta belas kasihan Tuhan karena ia memilih hanya kepadanya Daud berlindung. Dan Daud percaya Allah yang maha tinggi yang akan menyelesaikan masalahnya.
Itu bukan berarti Daud diam. Ia terus bergerak menghindari sergapan Saul. Daud bekerja dan berdoa. Namun dia meyakini akhir dari masalahnya ditentukan oleh pekerjaan Allah saja, bukan usahanya sendiri. Disinilah nampak iman Daud yang disertai kerendahan hati mengakui dan bersandar kepada kuasa perlindungan Allah. Bukan juga berarti karena Daud berseru kepada Allah lalu masalah yang dialaminya langsung selesai. Tidak, Daud masih harus menghadapi masalah tersebut. Namun ia menghadapinya dengan respon positif, terus berusaha menyelamatkan diri dan mengikuti petunjuk Allah. Itulah sebabnya ia tidak berbuat dosa dalam menghadapi masalahnya itu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara kita menghadapi masalah dan kesulitan yang datang dalam hidup kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita respon yang tepat seperti yang dilakukan oleh Daud. Berseru kepada Allah kita. Percaya bahwa Dialah yang mampu menyelesaikan masalah kita. Masalah akan terus datang silih berganti. Kita berusaha menghadapinya dengan sekuat tenaga dan segala upaya. Namun di atas segala upaya itu, kita menghadirkan Tuhan melalui seruan kita untuk menolong kita. Sebab kita percaya, Dialah yang mampu menyelesaikan segala persoalan itu. Dan Dia memampukan kita untuk menghadapinya hingga akhir. Dengan begitu, kita tidak jatuh ke dalam dosa, seberat dan sebesar apapun masalah yang datang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau menguatkan iman kami untuk terus percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi masalah kami. Dan tolonglah kami juga untuk sekuat tenaga dan semampu kami berusaha untuk menghadapi masalah kami dan percaya bahwa Engkau bersama dengan kami dan memampukan kami juga menghadapinya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.